Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, pada saat ini kami hendak bersama mendengar sabda-Mu. Urapilah kami semua, agar kami dimampukan untuk memahami dan meyakini akan kebenaran sabda-Mu. Dan sabda-Mu dapat berbuah dalam kehidupan kami. Dalam terang tema setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan, saat ini mampukan melalui sabda-Mu, kami dikuatkan iman kami, meskipun kami harus menghadapi tantangan dan penderitaan, kami tetap menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan pada saat ini kita dengar dari Injil Matius pasal 13, ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pergi. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Dalam tema setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Saudara-saudaraku, bacaan pada saat ini berisi tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang sikap keagamaan atau kehidupan beriman yang benar.
Melalui perumpamaan tentang lalang di antara gandum, Tuhan Yesus ingin mengkritisi cara hidup keagamaan yang arogan. Kalau kita dengar tadi dari ayat 28 dan 29, jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Ini menggambarkan sikap keagamaan yang arogan, merasa diri berhak untuk mencabut yang lain, merasa diri berhak untuk mencabut yang diklaim sebagai lalang. Sementara Tuhan Yesus justru mengajarkan bagaimana lalang dan gandum itu biarkan tumbuh bersama. Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk kehidupan bersama. Bahkan memberi kesempatan untuk membuktikan mana yang lalang dan mana yang gandum. Sebuah sikap yang sangat indah ketika kehidupan keimanan itu tidak didasari pada sikap yang arogan. Menganggap diri yang paling benar, lalu yang lain salah. Menganggap diri yang paling baik, sehingga yang lain jelek. Bahkan menganggap diri berhak untuk menilai yang lain itu jelek dan bahkan berhak untuk mencabutnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita harus bersabar dalam kehidupan bersama. Penjelasan di ayat 36, 37, 38, dan 39. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat." Ladang adalah dunia. Lalu gandum adalah benih yang ditaburkan Allah, anak manusia, anak-anak kerajaan. Sementara lalang adalah ditaburkan oleh iblis. Lalang berkarakter tentu ditaburkan oleh iblis adalah menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang merusak dirinya sendiri maupun kejahatan yang merusak orang lain, benih yang lain. Sementara benih gandum adalah benih yang tumbuh yang bisa menghasilkan buah dalam kebaikannya. Ketika arogansi keagamaan mengatakan bahwa kita adalah benih gandum dan yang lain adalah lalang, maka kita menganggap kita baik dan orang lain jahat. Lalu kita berhak untuk melakukan kejahatan bagi mereka, yaitu dengan mencabut, bahkan membunuh. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh melakukan itu. Kalaupun kita adalah benih gandum, maka kita tidak berhak untuk menghakimi lalang. Karena yang berhak menghakimi lalang nanti adalah para malaikat. Kalau saya dan saudara berani mengklaim diri kita sebagai benih gandum, maka sebagai buktinya adalah yang lahir dari sikap dan perbuatan kita adalah kebaikan. Selama kita mengklaim sebagai benih gandum, tetapi yang lahir dalam perbuatan, sikap, kata-kata kita adalah kejahatan yang justru menghancurkan orang lain, maka sesungguhnya kita tidak layak disebut sebagai benih gandum. Dan yang kedua, yang lebih lagi yang harus kita pertahankan kalau kita menganggap diri sebagai benih gandum adalah di tengah himpitan adanya banyak lalang, kita tidak boleh mencabut lalang itu, kita tidak boleh menghindar dari lalang itu, kita tetap berada bersama di sana, tetapi kita tetap bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga tema pada saat ini, setiap beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Maka saya dan saudara dituntut kalau berani mengaku sebagai benih gandum adalah membuktikan bahwa kita tetap bertumbuh,
bahwa kita bisa berbuah meskipun ada banyak penderitaan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Selamat hidup sebagai benih-benih gandum yang menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.